jarang bergaul juga. Terus untuk Ariel orangnya ini sih agak ngobrol mulu sih. Sama karena itu sih, karena memang kita harus kerja. Sebenarnya kalau misalnya enggak juga kalau ada ketuanya juga kayak kita bisa gimana. Iya sih, 5 tahun ya, 7 sih. Tapi terganggu pasti kan kalau udah kerja sendiri. Tergantung karena jadi jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Enggak sih. Mungkin bisa diceritain pengalaman syuting yang paling berkesan. Sebenarnya kalau buat kami sih karena readingnya lama, jadi semua bisnis as usual aja sih, kita udah semua readingnya. Tapi yang paling berkesan adegan-adegan kalau saya pribadi ya adegan pas hujan sih itu secara teknis lumayan ribet. Iya, repot banget ya. Terus ditambah kita night shoot, jadi benar-benar night shoot terus. Iya. Itu berkesan buat aku karena aku sepanjang karir baru sekali ngerasain syuting dan adegan dan ada beberapa jadwal kita night shoot yang menarik karena biasanya aku tidur sleep pattern kita bisa jawab. Cuma aku setuju sama Kara, seru banget selama proses workshopnya sih karena begitu syuting kita udah kayak autopilot. Kalau untuk dialek Batak sendiri kan belajarnya lama nggak? Wah, itu terutama bahasa Batak ya. Karena itu baru dikasih tahu setelah reading berapa bulan keberapa, Pak Sunil tiba-tiba bilang lo harus bisa ngomong pakai bahasa Batak. Waduh, yang bener Pak, iya ini teksnya dialek coachnya akan ketemu lo, coba lo hafalin gitu. Dan akhirnya dihafalin sekitar mungkin 4 hari, 5 hari, ngebenerin dialeknya selama seminggu. Tapi akhirnya nyantol banget tuh sebuah kalimat. Jadi pas lagi syuting, kapanpun ada ekstras orang Batak, gue ngomong kalimat itu mulu ke dia. Tapi tahu artinya? Tahu. Apa sih kalimatnya? Jangan dong. Nonton filmnya. Kalau Ariel ada dialog Batak nggak? Pertama sempat didiskusikan, habis itu kemudian kita memutuskan kayaknya memang untuk Minar ini tidak mau ada dialog Batak sama sekali. Terus tiba-tiba last minute seminggu sebelum kami syuting ada tambahan dialog Batak sama kayak Kak Radit persiapannya yang ngafalin dulu, tahu artinya dulu, hafalin gimana titik komanya dulu, walaupun habis berhasil tapi ternyata tidak jadi masukkan film. Jadi dia udah ngapalin lama ya, udah berapa hari? Minggu sebelum syuting aku Minggu udah sebelum syuting, dia lagi nunggu di ruangan, masih ngapal di adegan itu mau diambil. Tiba-tiba kayak, oke kita next scene. Maksudnya dia Batak mana? Tapi kenapa saya jadi Pak? Ya, tapi itu seru banget. Ariel turun berat badan berapa sih untuk project ini? Kalau buat film aku biasanya paling 5 kilo gitu, 5 sampai 7 kilo karena memang harus untuk keperluan kamera kan. Berapa lama? Lumayan cepat, alhamdulillah memang aku membuat pola hidup dan diet yang baik udah beberapa tahun terakhir, jadi metabolismenya cukup baik untuk naik turun cepat. Kalau saya nurunin sekitar 5 cm ya. Iya ada. Aslinya saya tinggi ya. Aslinya saya tinggi. Nggak ada. Nggak tahu saya tinggi. Kalau buat Bang Dika selain saat rokok tadi yang beda, apalagi yang Ngerokok itu susah loh. Kenapa gitu? Ngerokok itu susah loh. Ya kalau ada orang-orang yang mau diajarin rokok. Karena kan awal-awal gue mulutnya yang ngerokok kan. Salah diketawain semua orang. Jelek banget terus dia ngerokok gini. Terus emang apa salahnya sih ngerokok diselipin di sini? Enggak, masalahnya kayak tangan cewek kamu tuh katanya. Ini doang kak. Kamu tuh ribet tangannya lurus. Tapi kan begini kan. Ini juga. Ya pokoknya itu disalahin juga. Jadi gue belajar tuh lama. Terus sama waktu itu sempat dibilang jangan mulutnya mendekat, tapi tangannya yang ke mulut. Nah itu juga salah karena gue jadinya gini kan. Nah, itu juga salah. Tapi untung diajarin, jadi kita nongkrong diajarin gitu. Berarti itu salah satu adegan yang banyak kritiknya atau gimana? Enggak sih. Kalau udah syuting udah aman. tapi ada adegan ngerokok itu banyak. Di film nggak tahu ya karena gue belum melihat editing film ya. Tapi kalau di set sih ada beberapa kali sih, ada beberapa scene gitu. Dan untungnya dari Soraya mereka ngebeliin rokok yang minim nikotin atau apa, gue nggak tahu. Gue cari juga sih ada yang buat prop film, dibeliin sama mereka, akhirnya pakai kayak gitu buat latihan. Jadi nggak ada efek bikin batuk atau bikin
Bikin batuk, enggak sih. Cuma masalahnya anak gue nggak suka bau rokok kan. Anak-anak gue tuh paling nggak suka bau rokok. Jadi kalau pulang ke rumah tuh udah pasti harus ganti bapak ya. Kayak ganti baju. Biar sekalian bapaknya ganti. Aduh ngajar. Itu yang ke apa pernikahan Batak itu di Medan atau di Sulawesi? Di Jakarta sih. Jakarta. Kebetulan saya nggak ikut di pernikahan Batak itu. Tapi saya dapat kabar Ariel sama Pak Sunil datang ke sana. Ariel bawa 4 rantang. Tapi ya serius banget sih film ini dibuat dengan Kemasnya dengan serius dan dengan sangat mewah sih. Bahkan pernikahan Batak itu kan saya sempat share juga tuh di IG story tuh pas kita lagi ada behind the scene pernikahan Batak. Dibuatnya tuh beneran kayak pernikahan Batak. Artinya ada pemangku adat di sana. Ada rundownnya itu bener-bener rundown pesta Batak beneran, sehingga orang-orang di komen kayak, bang lu kenapa nggak ngasih tahu kan gue mau numpang kawin. Karena kan habis itu set dibongkar apa segala. Syutingnya sendiri kapan sih Pak? 2 tahun lalu. Nggak tahun ini sih selesainya. Februari ya, betul ya? Nggak tahu kapan sih. Iya kayak awal tahun gitu. Iya. Februari gitu.